Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Nabi Ramadan, NIM saya 2024 10 10 3087. Di sini saya akan mempresentasikan tentang modul praktikum SQL yaitu where dan fungsi agregat dari mata kuliah Sistem Basis Data. Langsung saja kita bahas pertama pada bab where column string dan numerik. Kita melanjutkan nomor 678. Nomor 6 kita disuruh tampilkan customer yang berasal dari Brazil. Saya sudah membuatnya, di postscript bisa dilihat di bagian kiri layar. Saya membuat perintah select untuk memilih semua dari tabel customer. Kemudian saya menggunakan perintah where untuk dapat menampilkan yang Brazil saja. Langsung kita ya sudah muncul. Ini adalah customer yang berasal dari Brazil saja. Sudah terfilter dengan menggunakan where. Kemudian lanjut. Nomor 7 disuruh tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Di sini saya menggunakan sama perintah select all dari tabel produk. Kemudian saya menggunakan kondisi discontinued sama dengan 1 untuk merealisasikan dari soal itu. Ya, ini sudah terfilter produk yang tidak diproduksi lagi. Kemudian lanjut, nomor 8, tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap, perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Saya sudah membuatnya juga. Saya menggunakan perintah select, supplier ID, company name, atas nama perusahaan, dari tabel supplier. Kemudian saya membuat kondisi where yang country-nya itu bukan Kanada, menggunakan tanda ini yang berlainan arah. Saja kita run. Dan ini adalah outputnya, bisa dilihat. Oke, lanjut langsung ke bagian B yang wildcard dan left. Langsung saja kita bahas yang tidak di bold. Nomor 6, tampilkan suppliers yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Di sini saya menggunakan perintah select juga dari tabel supplier, kemudian kondisinya company name like dengan simbol persen LTD persen dan ditutup seperti tanda string seperti ini. Itu untuk mengindikasikan yang ada mengandung kata LTD-nya. Langsung saja kita run. Ya, ini sudah terfilter LTD. Nah, kemudian nomor 7 kita disuruh tampilkan employee yang huruf pertamanya first name-nya lebih kecil huruf pertama last name-nya. Langsung saja saya membuatnya select semua dari tabel employee, kemudian menggunakan kondisi di mana left first name-nya itu 1 dan left name-nya itu 1. Lebih kecil, menggunakan tanda lebih kecil sininya. Kemudian kita run. Dan ini hasilnya. Oke, lanjut. Yang nomor 8, kita disuruh tampilkan suppliers yang huruf depan company name dan kontak name-nya sama. Di sini saya menggunakan select dari tabel supplier, kemudian di mana left company name sama dengan left contact name yang 1. Menggunakan indikasi sama dengan. Langsung saja kita run. Ya, yang sama hanya 1 ini, Mayumi dan Mayumi Ohno. Kemudian lanjut ke where kolom bertipe tanggal. Pada bab ini kita langsung saja ke nomor 4, tampilkan employee yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Di sini saya sudah membuatnya juga dengan perintah select all from employee, kemudian di akhir date-nya lebih besar dari formatnya seperti ini, tahun dulu, kemudian bulan, dan kemudian tanggalnya 10. Langsung saja kita run. Dan ini hasilnya. Dapat dilihat. Oke, langsung pada nomor 5, tampilkan order yang jangka waktu antara pemesanan dan penerimanya lebih dari 10 hari. Sini saya juga sudah membuat sama select dari tabel order, kemudian di mana saya mengekstrak dulu datanya, kemudian saya kurangi dengan ignow. Ignow ini yang tanggal sekarang, agar tahu jumlahnya berapa. Kemudian kita run, dan ini yang lebih dari 10 hari dengan menggunakan ekstrak dari ignow. Kemudian lanjut pada bab D yaitu or. Langsung saja ke nomor 4, tampilkan produk yang discontinued atau yang stoknya kosong. Di sini saya juga sudah membuat dengan perintah select bintang dari tabel produk di mana discontinued-nya 1 atau
unit stoknya sama dengan 0 sesuai dengan perintah soal kita run. Dan ini hasilnya. Ya, kemudian lanjut pada nomor 5, tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Kita langsung, saya sudah membuatnya juga. Select dari tabel produk, di mana lot ordernya itu lebih dari 10 atau unit stoknya lebih dari 1. Sintaknya seperti itu di Postgre, kita run. Dan ini sudah muncul. Oke, lanjut pada nomor 6, yaitu tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Ini dia, saya sudah. Pertama saya select first name dan juga last name sebagai nama lengkap. Kemudian saya mengekstrak data dari ECNOW sebagai masa kerja dan juga tahun dari ECNOW birth date, pengurangannya, hire date dan juga birth date dari tabel employee. Kemudian saya ekstrak lagi untuk mengolah datanya, yang ekstrak year ECNOW sama hire date itu lebih dari 35 atau yang satunya dengan kondisi lebih dari 60 tahun. Langsung saja kita run. Dan ini hasilnya, usianya lebih dari 60 tahun dan juga ininya juga lebih dari 35 tahun. Oke, langsung lanjut pada nomor 7, tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma. Ini saya sudah membuatnya juga. Saya menggunakan perintah select dari tabel employee, di mana kotanya itu menggunakan pengelompokan kurung London, Seattle, dan Tacoma dari 3 kota ini. Kita filter, dan ini hasilnya. Kemudian masuk ke bab N. Di bab N ini langsung saja kita ke nomor 5. Tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Di sini saya sudah membuatnya, yaitu menggunakan perintah select all dari tabel order, kemudian order date-nya yang lebih dari 1996 dan mengekstrak dari data sekarang setelah hari order, karena dari sekarang datanya setelah di order. Langsung kita run dan ini hasilnya. Oke, lanjut ke nomor 6, tampilkan produk discontinue yang stoknya masanya lebih dari 0. Ini sudah saya buat juga. Saya select dari tabel produk di mana discontinue-nya 1 dan unit stoknya 0. Lebih dari 0. Lebih dari 0 maksudnya. Langsung saja kita. Dan ini hasilnya. Oke, lanjut ke nomor 7. Kita disuruh tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Jadi ya, select dari tabel produk, di mana kondisinya produk ID-nya jika dibagi 2, maksudnya di mode 2 itu hasilnya 0, itu mengindikasikan kalau genap, dan unit price-nya lebih dari 5. Langsung saja kita run. Dan ini hasilnya. Kemudian tampilkan produk yang harganya antara $5 sampai $10. Gunakan perintah between. Seperti pada perintah, kita menggunakan between. Pertama kita select dari tabel produk di mana unit price-nya between 5 dan juga 10. Sudah sekali, langsung muncul. Oke, lanjut ke bab yang F, gabungan and or. Di sini langsung saja kita ke nomor 4, tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang terus dikawalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Ya, langsung saja kita menggunakan select dari tabel order, di mana order date-nya itu lebih dari 1996 bulan 12 tanggal 25, dan kita mengekstrak selisih dari hari sekarang dan juga hari dari pemesanan tersebut dikapalkannya. Langsung saja kita run. Jadi ini hasilnya. Lanjut pada nomor 5, kita disuruh untuk tampilkan order yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 hingga 25 Desember 1997 dengan rentan waktu 1 tahun. Langsung saja kita minta select dari tabel order di mana si country-nya itu di Brazil dan juga Italia, dan ship date-nya antara tanggal itu 1996 dan juga 1997. Langsung saja kita run. Dan ini hasilnya, outputnya.
Lanjut ke nomor 6, yaitu kita disuruh tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Di sini langsung saja kita menggunakan perintah select dari tabel employee. Dan kondisinya kita kotanya yaitu menggunakan Seattle dan perintah or New York, dan kita mengekstrak juga tahunnya dari hari kelahiran dan juga tanggal sekarang untuk mengetahui usianya, dan menggunakan rentan usia 50 sampai 60. Langsung saja kita run. Dan ini sudah terfilter menemukan 2 baris data. Oke, mungkin sekian presentasi dari modul kali ini dari where dan juga fungsi agregat. Jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.